Sudah pagi dan kita baru sampai di rumah makan Simpang Raya di daerah Lubuk Linggau. Wah, ini kita sampai di Bukit Tinggi jam berapa ya? Oke teman-teman, sudah selesai makan dan ternyata tadi aku makan mie rebus sama teh manis itu harganya Rp23.000 saja. Dan sekarang kita berhenti di sini sudah kurang lebih 30 menitan. Sebentar lagi kita akan dipanggil untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini aku kayaknya udah lama banget nggak mampir ke rumah makan siang malam di Prabu Mulih, mungkin udah sekitar 2 tahunan ya. Dan ini aku juga nggak tahu nih, ini Mior udah berapa kali ya lewat sini dan berhenti di rumah makan siang malam Prabu Mulih ini. Coba teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah, karena ya hari ini keempat bus yang kita barengan terus ya. Jadi ada 4 kita bareng-bareng terus, itu semuanya mampir di rumah makan siang malam Prabu Mulih. Jadi Prabu Mulih ini rumah makan siang malamnya tuh cukup besar dan dia nggak hanya ada satu gedung aja. Kalau di Kalianda kan cuma satu gedung lebar gitu ya. Kalau di sini ada hall 1, ada hall 2. Wah, ini kayaknya sering dipakai untuk nikahan tuh ya, happy wedding. Besok ada yang nikah nih. Terus ini kayaknya mewah gitu ya, hall 1. Ini kalau hall 2 dia lebih besar gitu. Tuh, lebar banget ke sana. Dan ini yang nikah kayaknya orang penting nih. Karena inian bunganya banyak banget. Tuh. Terus juga ini kayaknya udah mau berangkat lagi. Ini benar-benar kita berempat konvoy terus semenjak Palembang tadi ya, gerbang tol Kramasan di Masjid An-Nur itu. Ya kita kelilingin dulu ya. Ini si Kota Songket. Ini yang tentrem. Bus kita ada di sebelahnya yang tentram ini. Jam segini di Prabu Mulih masih rame loh ternyata. Oh, dan ini agen Sinarjaya di sini. Tuh. Agen Sinarjaya Prabu Mulih. Wow. Nah, ini dia untuk bus yang kita naikin. Oke, setelah berhenti kurang lebih 45 menitan, ini akhirnya kita mulai diberangkatkan kembali ya dari rumah makan siang malam di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pemberhentian selanjutnya itu biasanya ya, kalau ini berhenti di Prabu Mulih, berarti pemberhentian selanjutnya di sekitaran Lubuk Linggau mungkin. Karena Lubuk Linggau itu dari sini sekitar 6 sampai dengan 7 jam perjalanan lagi ya, kira-kira di sana lah, karena pas lah ya kalau bus-bus seperti ini kan berhentinya sekitar 6 sampai dengan 8 jam sekali. Jadi ya kurang lebih nanti berhentinya di Lubuk Linggau teman-teman. Oke, jadi ini kita lanjut jalan lagi, tapi masih nungguin bus yang lain keluar dulu ya, karena ini kita benar-benar harus konvoy yang nggak putus, karena kan kita ngelewatin jalanan yang nggak biasanya dilewati oleh bus ini. Kita lihat maps, nah ini dia mapsnya, tapi ini mapsnya salah sih, harusnya nggak lewat sini. Kita tuh harusnya lewat bawah, lewat Muara Enim, Lahat sana, nggak lewat sini. Kayaknya mobil kecil deh yang bisa lewat sini. Ketiduran dan bangun-bangun ini kita sudah melewati Lahat. Nah, yang rawan itu katanya sih di sepanjang Muara Enim sampai Lahat ya teman-teman. Lewat Lahat sampai tebing tinggi masih ada beberapa yang rawan juga katanya. Nanti baru aman itu baru di Lubuk Linggau. Sekitar ya 4 jam 5 jam lagi lah dari tempat kita sekarang.
Aku berusaha untuk tidur tapi tidak bisa teman-teman, karena ini dinginnya ya ampun. Ini bus rasanya udah kayak kulkas ini. Lihat deh embunnya tuh. Sampai ini harus nyalain wiper kacanya terus. Saking dia ngembun terus soalnya kalau nggak dinyalain. Selamat pagi dari Lubuk Linggau. Sekarang kita berada di rumah makan Simpang Raya. Ini kita bersama 6 bus lainnya. Jadi di sini terdapat 7 bus, termasuk bus yang kita naikin. Jadi ini nggak cuma ada bus Mior aja, tapi ada bus lain juga. Dan yang luar biasa adalah bus ini Mior yang Dream Class satu lagi. Kenapa luar biasa? Dia ini kapalnya beda satu. Jadi dia satu kapal di belakang kita, tapi dia bisa nyusul. Luar biasa banget nih. Kebayang nggak bagaimana kencangnya dia? Jadi di sini kita mau makan dan juga sholat subuh ya. Sekarang baru jam setengah 6 pagi by the way. Terus ini bus yang kita naikin. Parkirnya beda sendiri. Yang lain parkirnya ngadep ke rumah makan. Ini parkirnya dia di sini karena tidak muat. Ini harusnya bisa parkir di sini, tapi karena ada mobil jadi nggak bisa, akhirnya parkir di sebelah sini. Dan malam ini aku tidurnya tidak kurang enak lah. Karena kenapa? Aku kedinginan banget. Bus yang kita naikin itu AC-nya dingin banget. Udah gitu AC-nya kayaknya di auto. Jadi sepanjang malam itu suhunya di 17,5. Luar biasa banget. Aku kalau di rumah aja itu kalau pakai AC itu 23, 22 lah paling dingin. Ini 17,5 sepanjang malam. Akhirnya selimutnya tuh ya nggak bisa buat ngeredam dinginnya. Udah gitu kan, sama seperti yang tadi malam aku bilang, angin AC-nya tuh ada yang keluar dari bawah kursiku. Jadi itu sih yang bikin jadi nggak bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi kebangun, terus kedinginan, terus aku ke belakang ke smoking room, smoking area. Karena di smoking area agak hangat ya. Jadi tidur malam ini kurang maksimal, makanya kelihatan masih ngantuk ya. Ya udah, sekarang kita makan dulu. Karena lapar, kedinginan soalnya. Jadi berasa banget laparnya. Ayo kita makan dulu. Kita langsung masuk aja ke dalam rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau ini. Aku terakhir kesini kayaknya sekitar 6 bulan lalu ya. Pas bulan puasa waktu itu naik bus Pangeran. Itu kita berhenti juga di rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau. Ini tentunya penumpangnya banyak sekali karena ini ada lebih dari 7 bus yang sedang berhenti untuk sarapan di sini ya. Nah, kalau di rumah makan Simpang Raya itu, kalau jam sarapan seperti ini, kita bisa makan nasi goreng. Jadi ada khusus sarapan pagi gitu. Ini dia sarapan pagi di rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau. Ini nasi gorengnya terlihat enak ya teman-teman. Ada timun, ada kerupuknya juga, ada telur ceploknya juga. Terus ini aku dapat teh manis juga, belum tahu harganya berapa nih. Ya, sudah selesai makan dan tadi aku makan nasi goreng sama teh manis. Itu harganya Rp35.000. Teh manisnya mahal banget, harganya Rp15.000, padahal nasi gorengnya harganya Rp20.000. Jadi ya memang kalau di rumah makan Simpang Raya ini harganya agak overpriced sih. Ini kita sudah setengah jam lebih di rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Nih udah terang dan bagus banget. Di sana ada bukit. Ini karena aku baru pertama kalinya kesini pas terang. Beberapa kali kesini tuh pas masih gelap malam gitu ya. Jadi
nggak tahu kalau di sini tuh ada bukit kayak gini. Jadi ini rumah makan Simpang Raya, persis di pinggir jalan utama ya. Kalau ke kota Lubuk Linggau ke sana mungkin sekitar 10 menitan. Nanti kita ngarah ke sana. Ini kalau tadi aku lihat di Maps, pemberhentian selanjutnya itu masih 7 jam lagi. Itu di rumah makan Omega Gunung Medan. Jadi tinggal lurus aja ini, ikutin jalan, nanti sampai deh ke Gunung Medan. Ternyata ini bus Palala banyak. Aku kira tadi cuma satu. Ternyata di sampingnya ada 2 lagi. Siapan diberangkatkan kembali. Ini yang Dream Class Jetbus 5 sudah berangkat. Ini yang Platinum Class Tentrem sudah berangkat. Yang Ultimate Laksana juga sudah berangkat. Cuman ini penumpang yang bus kita belum lengkap. Sebelah belum ada, bawah udah ada. Masih belum lengkap nih penumpang kita nih. Wah, calon-calon ditinggal lagi kita nih. Udah jalan dia. Dadah. Teman-teman kebayang nggak ini dinginnya kayak gimana tuh? Kaca dalam aja sampai ngembun loh. Kaca di dalam loh, bukan kaca depan ya. Sampai ngembun begini loh, saking dinginnya. Nih. Power bank gue nih, lihat nih. Tuh. Power bank sampai berair tuh. Ih, dinginnya kayak gimana coba ya. Terus semalam tuh aku di sini nih. Duduk sila di sini. Soalnya kalau di sini ini dingin banget karena ada udara dari bawah yang keluar naik ke atas gitu. Jadi AC yang harusnya ke bawah, ke penumpang bawah, tapi AC-nya naik ke atas. Jadi bangku sebelah sini dingin banget. Makanya semalam tuh aku di sini udah duduk sila gitu di sebelah sini karena di bagian sini nih bagian paling hangat. Nah itu yang Ultimate. Mana nih? Belum datang juga orangnya. Oh, lagi dipanggil sama kondektor ya. Oke, akhirnya kita berangkat juga. Lumayan lama ya kita berhenti di rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau. 1 jam lebih kita berhenti di sini. Dan akhirnya kita diberangkatkan juga. Pemberhentian selanjutnya seperti yang tadi aku udah bilang ya, itu sekitar 7 jam. Ya bisa 8 jam sih sebenarnya karena kita kan bus ya. Jadi pemberhentian selanjutnya 8 jam berarti harusnya sampai sana sekarang jam setengah 7. Sampai sana sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Ya nanti kita lihat ya. Sampai di rumah makan Omega Gunung Medan jam berapa? Aduh jatuh. Keluar dari rumah makan Simpang Raya kita langsung gaspol ya karena kita ditinggal sama rombongan yang lainnya. Rombongan Mior sudah di depan semua. Jadi ini kita mengejar yang lain.
Jam 11 siang, ini kita tiba di Muara Bungo. Jam segini, Muara Bungo ternyata ramai sekali. Mungkin karena ini akhir bulan kali ya, baru pada gajian. Jadi ini pasarnya masih rame, banyak yang parkir pinggir jalan. Tuh, tenda-tendanya tuh. Rata-rata jual buah-buah ini yang pinggir jalan ini. Nah ini pasarnya nih. Tuh, Pasar Bungur, Muara Bungo. Jakarta masih ada nggak ya pasar kayak gini nih, yang masih pakai tenda-tenda tuh, banyak banget tenda-tendanya. Biasanya teman-teman, untuk Basmior jam 11 siang seperti ini itu udah lepas dari rumah makan Umega Gunung Medan. Nah ini kita jam 11 masih di Muara Bungo. Seperti biasa teman-teman, ini kita kan ada di lintas tengah Sumatera ya. Dan jalanan di lintas tengah Sumatera ya seperti ini, cenderung lurus-lurus aja. Dan juga jalanannya itu ya sekitar 95% jalanannya bagus ya. Dari mulai Muara Bungo sampai nanti ke Dharmasraya tuh. Jalanannya bagus banget. Lihat jalanan lurus dan bagus seperti ini, jadi inget sama motor aku yang CBR. Karena bisa dipacu yang lumayan kenceng lah speednya. Apalagi kalau dengan jalan yang enak banget seperti ini. Bertemu dengan satu spot di jalan lintas tengah Sumatera yang jalanan ini kayaknya udah lebih dari 6 bulan atau udah mau setahun ya. Jalanan ini belum diperbaiki juga karena ini posisinya ngeri sih teman-teman. Nih ya, kita kalau udah di sampingnya kita bisa lihat kenapa jalanan ini ngeri. Karena ini jalanannya ambles teman-teman. Tuh, udah gitu di sebelah sananya langsung jurang ya. Lumayan tuh, mungkin 15 meter ke bawah ada tuh jurangnya tuh. Dan ini gimana cara memperbaikinya ini? Tuh, aduh ngeri banget sih. Aduh, serem banget itu. Jam 12 siang kita sampai di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Ini dia nih, gapuranya. Setelah melewati perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, ini kita langsung bertemu dengan daerah ini namanya Sungai Rumbai teman-teman. Sungai Rumbai ini kalau aku lihat-lihat ya mirip-mirip sama Muara Bungo. Enggak sih, lebih rame Muara Bungo. Kalau Sungai Rumbai ini dia ramenya ya di sekitaran jalanan utamanya aja. Tuh kayak gini. Nanti di depan setelah melewati jalan yang 2 lajur ini, jalannya langsung menyempit, langsung jadi 1 lajur lagi dan langsung sepi. Nih ya, kita ikutin ya. Ini aku nggak cut sampai kita melewati pusat keramaiannya dari Sungai Rumbai. Deket banget, cuman kayaknya nggak ada 1 menit deh keramaiannya ini. Nanti di depan langsung ini lagi, langsung 1 lajur lagi jalanannya.
Akhirnya kita sampai juga di rumah makan Umega Gunung Medan tuh bersama rombongan yang lainnya. Wih, ada bus Mior pariwisata juga dong. Aduh, bagus banget itu warnanya. Nah, lihat ya. Itu mobil pribadinya banyak sekali. Waduh, ini kita parkir di mana ini? Depannya langsung mobil pribadi dong. Tuh. Sekarang jam 1 siang, akhirnya kita sampai juga di rumah makan favoritku di sepanjang lintasan ini ya, lintas tengah. Ini adalah rumah makan Umega di Gunung Medan. Setelah kita 7 jam perjalanan ya dari pemberhentian terakhir di Lubuk Linggau, akhirnya kita sampai juga di Gunung Medan. Di sini kita bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bus lainnya. Yang 5-nya itu bus Mior dan ada 1 bus Mior Holiday. Mior Holiday itu adalah divisi pariwisata dari Mior. Busnya ya karena baru berangkat ya, jadi masih kinclong banget. Berbeda dengan bus-bus lainnya yang dari Jakarta. Udah pada kotor-kotor banget nih. Ini yang barengan kita terus. Nih ya, 1, 2, 3, 4 nih barengan kita terus. Kondisinya sudah kotor sekali. Velg aluminiumnya udah nggak kelihatan ya. Tuh. Udah tertutup debu semuanya. Wah, seru sekali. Didominasi oleh Mior siang hari ini ya. Oke, jadi sekarang kita makan dulu. Kalau di sini sih wajib makan karena di rumah makan Umega ini makanannya enak banget. Masakannya the best lah. Yuk, kita makan dulu. Nih lihat. Ini bus Mior Holiday. Ini mau ke Malang. Tuh ya tulisannya. SMK Negeri 1 Sawah Lunto. Wuh, mau ke Semarang, Jogja, Malang. 10 hari. Wah, cakep banget ya. Masih kinclong gitu loh. Oke, jadi ini dia makananku siang hari ini di rumah makan Umega Gunung Medan. Ini aku makan ayam serundeng, terus sama telur balado, sambal hijau, dan sayur. Terus inilah kondisi di rumah makan Gunung Medan, rumah makan Umega Gunung Medan. Ramai sekali, full. Karena ya banyak banget yang berhenti di sini, tuh nambah lagi busnya. Sudah selesai makan, barusan sholat juga, dan ini sudah setengah jam kita berhenti di rumah makan Umega Gunung Medan. Jadi sebentar lagi kita akan dipanggil untuk kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan. Jadi dari rumah makan Umega Gunung Medan ke destinasi terakhir kita yaitu ke Bukit Tinggi, itu kurang lebih sekitar ya 6 jam 7 jam lagi lah ya dalam keadaan normal. Belum termasuk nanti akan berhenti di Solok yang lumayan lama. Dan saat ini terdapat 11 bus. Wow, 11 bus. Ini rekor sih. Selama aku ke rumah makan Umega Gunung Medan, ini rekor terbanyak bus yang masuk ke rumah makan Umega yang pernah aku lihat ya. Jadi ini dari ujung ya, tuh. Dari ujung sampai bus yang kita naikin itu terdapat 11 bus. Luar biasa sekali. Jadi ya namanya musim liburan kali ya. Ini mungkin kalau besok di puncak-puncaknya liburan, mungkin bisa sampai ujung sana tuh parkirnya. Ini baru tanggal 22 aja udah segini banyaknya. Belum sama PO lain ya. Ini baru 3 PO nih yang parkir di sini. Masih ada beberapa PO lagi yang belum datang mungkin ya. Kalau datangnya barengan semua, full ini berarti nih parkirannya. By the way, tadi aku makan nasi, telur balado sama ayam goreng sama es teh manis. Itu harganya Rp44.000. Worth it sekali.
Nggak tahu kenapa kalau di sini mahal, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena masakannya juga enak banget dan aku suka banget masakan di sini. Terus juga di sini airnya bagus, musolanya ya lumayan lah ya. Jadi fasilitas-fasilitasnya juga oke. Nggak heran kenapa banyak sekali bus yang melakukan pemberhentian untuk istirahatnya di rumah makan Umega Gunung Medan ini. Ya udah, yuk sekarang kita kembali ke bus kita lagi. Karena sudah mau berangkat, itu ada yang isi solar juga. Jadi hari ini karena musim liburan, ini mobil pribadi banyak juga yang berhenti di sini. Tuh ada mobil pribadi, di situ mobil pribadi juga banyak. Lihat, udah debu semuanya karena dari hujan ke kering, hujan lagi, kering lagi. Ya, kita lanjut naik. Sudah kembali ke kursiku dan ini kita siap untuk diberangkatkan kembali, tapi masih nunggu beberapa penumpang yang belum balik ke bis. Mungkin masih ada yang sholat segala macam ya. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, karena aku kan jalan kayak gini sambil ngonten ya. Jadi ketika berhenti di rumah makan ini, di rumah makan manapun maksudnya, jadi aku tuh harus sebisa mungkin memanage waktunya dengan baik. Maksudnya adalah bus ini kan rata-rata berhentinya 30 menit ya. Jadi aku tuh harus ngebagi 30 menit itu jadi beberapa waktu yang dipecah-pecah gitu. Maksudnya kayak turun dari bus, biasanya kan aku ngonten dulu sebentar, itu 2 menit. Langsung ke rumah makan, makannya itu kurang lebih 10 menit. Habis itu ke toilet, ke musola, sholat segala macam itu 10 menit. Terus balik lagi ngonten itu kurang lebih 5 menit. Jadi bener-bener harus aku pecah-pecah waktunya. Karena kalau enggak nanti malah aku nggak dapat konten, cuma makan doang. Atau aku makan doang nggak bisa ke musola. Jadi bener-bener harus di pembagian waktunya harus ketat banget kalau lagi berhenti di rumah makan gini, karena kan aku sambil ngonten ya. Kalau nggak ngonten malah nanti. Jadi kayak datang makan doang. Kayak semalam tuh contohnya tuh. Semalam pas di rumah makan siang malam itu karena aku sakit perut kan. Jadi turun dari bus aku langsung lari ke toilet. Jadi berantakan gitu. Nah kalau di rumah makan Umega kayak sekarang yang teman-teman nonton, ini pembagian waktunya bagus. Makanya turun dari bus, aku bisa langsung ngonten, terus bisa makan, bisa ke musola dulu, sholat, toilet, terus juga bisa ngonten lagi, baru naik ke bus. Nah itu cakep banget tuh pembagian waktunya. Tapi memang sangat jarang, karena kan yang namanya kita di perjalanan kayak gini, situasi dan kondisinya kita nggak bisa tebak. Tapi memang biasanya kalau di rumah makan aku planningnya kayak gitu. Oke, jadi ini kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sudah pakai selimut lagi karena ini AC-nya dingin, padahal udah aku tutup semua loh, tapi masih tetap dingin. Ini kayak ada yang keluar dari sini, nih ada yang keluar dari sini. Terus dari celah-celah sini juga ada yang keluar anginnya. Jadi walaupun ditutup tetap dingin gitu. Oke. Jam 1:30 siang, 13 lewat berapa tadi? Lewat 37 menit ya? Iya, 13 lewat 38 menit. Ini kita sudah mulai bergerak dari rumah makan Umega Gunung Medan. Tapi karena ini videonya sudah terlalu panjang, sepertinya kita harus melanjutkan perjalanannya di video part selanjutnya, teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan bersama bus Mior dari Bekasi menuju ke Bukit Tinggi di video part selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutin dari part 1 sampai part 4. Kita bertemu lagi di part kelima. Dadah!